Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita, sehingga sudah sepatutnya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk sesuatu yang diridhoinya. Sebaliknya menahan diri kita dari menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang dilarang, karena itu adalah bentuk dari kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga di akhir kelak. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan menyambung kajian kita di kesempatan yang lalu, masih membahas tentang ayat-ayat yang bersinggungan dengan atau menyinggung persoalan yang terkait dengan wanita, baik itu yang berupa hukum-hukum syariat ataupun terkait dengan perkara-perkara akidah atau tauhid, adab, akhlak, dan juga termasuk di dalamnya tentang para wanita atau kaum wanita yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah membacakan rangkaian dari kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran terkait dengan Ratu Saba atau Bilqis atau Balqis, dengan rangkaian ayat-ayat yang menyertainya, agar kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah ini. Tentunya kita mestinya membaca secara lebih utuh ya, ayat-ayat yang sebelum maupun sesudahnya. Kesempatan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-26, kisah Nabi Sulaiman bersama para tentaranya. Dialog Nabi Sulaiman dengan burung hudhud.
Kita lanjutkan pada yang berikutnya, ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dialog Nabi Sulaiman dengan burung hudhud yang merupakan bagian dari pasukan. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Nabi Sulaiman mengatakan, kita akan lihat apakah kamu termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar perkataannya, benar pemberitaannya, am kunta minal kadhibin, ataukah kamu termasuk golongan para pendusta. Ketika di ayat sebelumnya diceritakan bahwa burung hudhud memberikan atau menyampaikan kabar kepada Nabi Sulaiman perihal adanya sebuah kerajaan besar yang berada di selatan Saudi hari ini, yaitu Yaman, di mana kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu, seorang wanita, dan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka adalah kaum musyrikin, orang kafir yang menyembah matahari, menyembah benda-benda yang diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendapatkan laporan ataupun berita itu, Nabi Sulaiman mengatakan, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita akan lihat, kita akan buktikan apakah kamu termasuk orangnya, apakah kamu benar, apakah kamu jujur dalam membawa berita ini, ataukah termasuk golongan para pendusta. Di sini ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik, bahwa ketika kita menerima satu kabar, satu berita perihal seseorang, perihal satu kaum, hal mana tentunya apa yang diceritakan, apa yang diberitakan itu, apa yang disampaikan kepada kita, belum kita lihat secara langsung, belum kita dengar secara langsung, atau belum mendapatkan qarinah atau bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran berita itu, maka berita itu masih mengandung dua kemungkinan. Yang pertama adalah berita itu adalah khabar shadiq, berita yang benar, berita yang sesuai dengan fakta. Kemudian, atau yang kedua, berita itu adalah berita dusta. Kalau yang terjadi adalah yang pertama, berarti si pembawa beritanya adalah orang yang benar, orang yang jujur dalam membawa kabar, dalam membawa berita, dan semestinya demikianlah orang-orang yang beriman. Ia tidak akan memberitakan sesuatu kecuali berita yang benar. Atau yang kedua, jika pembawa berita tadi menyampaikan sesuatu yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan fakta, maka berarti dia termasuk pendusta. Jadi di sini disebutkan dua sifat yang mulia, dua sifat yang berlawanan, ya. Dua sifat yang bertolak belakang. Satunya adalah sifat jujur, sifat benar. Kemudian yang kedua adalah sifat kidab, sifat dusta, yang merupakan lawan daripada as-sidq. Kejujuran adalah bagian dari sifat orang-orang yang beriman, sementara kedustaan adalah bagian dari sifat orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, orang-orang munafik. Maka dalam ini Nabi SAW mengingatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr. Hendaknya kalian berkata jujur, berkata benar, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pada kebaikan-kebaikan, membawa kalian kepada banyak kebaikan. Iyyakum wal kadzib, dan janganlah sekali-kali, jauhlah olehmu sekalian perbuatan dusta.
Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menjerumuskan kalian pada tindakan-tindakan keji, perbuatan-perbuatan buruk. Tidak hanya satu tapi banyak. Maka dalam lafaz hadis itu menggunakan sifat jamak fujur, yang artinya banyak perbuatan fajir. Sebagaimana halnya kejujuran itu akan menghantarkan penyandangnya atau orang yang melazimi kejujuran itu ke dalam banyak kebaikan, mendapatkan limpahan kebaikan, maka demikian sebaliknya orang yang pendusta, ya, maka dia akan terjerumus ke dalam banyak keburukan. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini adalah menunjukkan atau mengisahkan kepada kita tentang ketelitian dan kehati-hatian, sikap teliti dan sikap hati-hati ketika kita menerima informasi, ketika kita menerima berita, apalagi di zaman ketika amanah itu semakin sedikit, sifat amanah itu semakin menipis. Maka sikap hati-hati, ya, check and recheck ketika kita mendengar berita itu adalah sebuah kemestian. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam suatu kesalahan disebabkan karena kecerobohan kita. Di zaman atau di era di mana berita sedemikian melimpah di tengah-tengah kita, bahkan berada di dalam genggaman tangan kita setiap detik, berita itu selalu muncul, ya, diupdate dari berbagai kanal pemberitaan, dari berbagai sumber, dan orang cenderung ketika mengetahui sesuatu yang dianggapnya baru atau sesuatu yang dianggapnya menarik, dia cenderung untuk langsung membagi, menyebarkan berita itu karena ada dorongan ingin tampil sebagai orang yang mungkin dianggap pertama kali tahu, dianggap orang yang sebagai orang yang update terhadap berbagai berita yang selalu baru. Dorongan ini kemudian jika kita tidak berhati-hati, maka tadi bisa jadi kemudian kita menyebarkan satu berita yang sebenarnya belum jelas kebenarannya. Nabi Sulaiman memberikan teladan kepada kita tentang sikap yang teliti dan hati-hati ketika menerima berita, apalagi berita itu terkait dengan kepentingan orang banyak. Nah, berita yang dibawa kepada Nabi Sulaiman ini perihal sebuah daerah atau perihal sebuah kerajaan. Dan lebih penting atau lebih krusial daripada itu adalah bahwa Guru Hudhud memberitakan bahwa penguasa atau raja yang berkuasa itu adalah, ya, penyembah matahari, penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berita ini terkait dengan status beriman atau tidaknya seseorang. Apakah dia akan diperlakukan sebagai orang yang beriman, ataukah akan diberlakukan sebagai orang lain, orang-orang kafir. Karena ini berita yang krusial, maka Nabi Sulaiman merasa perlu untuk melakukan, ya, cross check kembali tentang kebenaran berita yang dibawa oleh burung Hudhud. Demikianlah selayaknya kita ketika kita mendengar berita, maka tidak serta-merta kita kemudian percaya, apalagi kita berita itu isinya negatif, ya, berita yang berisi negatif, maka kita harus lebih hati-hati lagi, agar kita sekali lagi tidak terjerumus dalam sebuah kesalahan atau kezaliman karena kecerobohan kita dalam mengambil atau menilai sebuah berita yang datang kepada kita. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, "Idhab bi kitabi hadza," mengatakan kepada Hudhud, "Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Fa'alqih ilaihim," kemudian lemparkanlah
surat ini kepada mereka, tsumma tawalla anhum, kemudian tinggalkanlah mereka atau berpalinglah dari mereka, fanzur madza yarji'un, kemudian lihatlah apa gerangan yang akan mereka lakukan atau yang akan mereka bagaimana tanggapan mereka, ya, bagaimana respon mereka terhadap surat tersebut. Jadi Nabi Sulaiman melakukan proses dengan cara apa? Dengan cara mengirim kembali, ya, Hudhud, mengutusnya untuk membawa surat yang langsung dari Nabi Sulaiman untuk disampaikan kepada Raja Wanita dalam hal ini adalah Bilqis, yang disebutkan dan diceritakan oleh Burung Hudhud dalam pengabarannya. Sampai di sini pelajaran yang bisa kita petik adalah masyru'iyah atau disyariatkannya atau dianjurkannya melakukan surat menyurat, korespondensi. Kalau di zaman itu menggunakan, ya, surat yang kemudian dikirim melalui kurirnya bisa manusia, bisa orang, ataupun hewan yang sudah dilatih untuk membawa pesan. Kalau mungkin yang sampai hari ini mungkin masih ada, ya, beberapa wilayah itu menggunakan merpati sebagai pembawa pesan, sehingga dikenal ada istilah merpati pos. Dalam hal ini yang menjalankan tugas adalah burung hudhud. Burung hudhud yang menjalankan tugas sebagai pembawa surat. Suratnya nanti kemudian diceritakan isinya. Isi dari suratnya kemudian diceritakan di dalam rangkaian ayat berikutnya. Yang jelas bahwa murasalah, ya, berkirim surat, apalagi suratnya adalah surat dakwah, ya, surat ajakan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, ya, dan meninggalkan kemungkaran, itu sesuatu yang terpuji. Yang tentunya surat menyurat ini bentuknya akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang jelas bahwa surat menyurat adalah merupakan bagian dari cara atau wasilah atau sarana berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh manusia kepada kebaikan. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW setelah mengokohkan posisinya di Madinah, maka Rasulullah SAW kemudian mengirim surat ke berbagai wilayah, mengutus sahabat bahkan sampai ke Mesir, kemudian juga ke Raja Persia. Wilayah kerajaan Persia juga dikirimi suratnya. Suratnya adalah surat dakwah, menyampaikan dari risalah Islam. Nah, demikian juga kita hari ini media suratnya banyak, mesej atau pesan itu. Surat yang kita tulis hari ini bisa wujudnya, bentuknya digital. Apa yang ada di tangan kita itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk berkirim pesan. Nah, pesan itu diantaranya hendaknya adalah pesan-pesan kebaikan, membagi, misalkan mengirim pesan tentang, ya, tema tertentu di dalam Al-Quran, atau misalkan kajian tentang atau ayat-ayat yang berkenaan dengan wanita dengan keterangan ringkas, kita bagi kepada dan kita kirimkan kepada orang lain. Itu bagian dari kebaikan atau amar ma'ruf, ya. Bentuk kegiatan aktivitas dakwah yang sejak dulu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tentunya ini adalah, ya, perkara yang utama.
Fa'alqi ilaihim. Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada burung hudhud untuk melemparkan surat itu kepada mereka. Dia menyampaikan risalah, menyampaikan surat itu kepada yang dituju. Lalu setelah itu memberikan waktu kepada penerima surat, dalam hal ini berarti adalah Raja Sabak, untuk memikirkan, untuk membaca dan menelaah isi surat itu, lalu memikirkan apa respon, apa tindakan yang akan diambil setelah mengetahui isi surat itu. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah tadi. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Setelah surat itu disampaikan oleh burung hudhud dengan cara dilemparkan kepada Ratu Balqis, Ratu Balqis setelah menerima surat itu mengatakan, wahai para malak. Al-malak itu artinya para tokoh, para pembesar. Yang dimaksud tentunya adalah para pembantu dekatnya, para menteri kerajaan. Bilqis meminta pendapat dari para tokoh, dari para pembesar kerajaan yang ia pimpin. Sampai di sini ada pelajaran tentang musyawarah, bahwa ketika kita menghadapi persoalan atau menghadapi hal-hal penting, maka hendaknya kita melakukan musyawarah. Wa syawirhum fil amri. Dalam Al-Quran diperintahkan kepada kita untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. Jadi membiasakan untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang punya keterkaitan dengan diri kita, apalagi misalkan persoalan yang ingin dibicarakan itu adalah persoalan yang menyangkut orang-orang yang ada hubungannya dengan kita. Artinya tidak hanya diri kita secara personal, tapi juga mungkin ada hubungannya dengan anak kita, ada hubungannya dengan suami kita, ada hubungannya dengan orang tua kita, dan seterusnya. Maka musyawarah itu adalah perkara yang masyru', perkara yang terpuji, yang disyariatkan. Dan Bilqis memberikan sebuah contoh kepada kita tentang pentingnya musyawarah. Ketika dia menerima surat dari Nabi Sulaiman, membaca isinya, kemudian mengumpulkan para menterinya, para pembantunya untuk dimintai pendapat. Meskipun dia ini adalah seorang raja yang tentunya perintahnya akan menjadi sabda, menjadi perintah yang ditaati, bahkan dibela oleh rakyatnya. Tapi Bilqis tetap meminta pendapat, meminta pandangan dari para bawahannya. Nah, kita juga demikian. Artinya ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran tentang pentingnya meminta pandangan orang lain, meminta pandangan orang-orang dekat kita tentang suatu persoalan, suatu perkara yang barangkali ada sudut pandang yang tidak bisa kita lihat, ada satu hal yang mungkin tidak mampu kita jangkau, meskipun mungkin kita merasa menguasai persoalan itu, tapi bisa jadi ada sisi-sisi yang mungkin luput dari pertimbangan kita, luput dari perhatian kita, sehingga dengan kita meminta pertimbangan, bermusyawarah dengan orang-orang dekat kita, maka pertimbangannya akan semakin utuh, akan semakin komplit. Nah, membiasakan persoalan musyawarah ini penting. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh telah dilemparkan kepadaku sebuah surat yang mulia, surat yang agung, surat yang penting, surat yang datang dari
orang penting, raja besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa itu memang kerajaan Baitul Maqdis berada pada puncak kejayaannya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah Bani Israel, mereka mengalami masa kejayaan dari mulanya dari zaman Nabi Yusuf bin Nun. Mereka masuk Palestina, kemudian nanti setelah era Nabi Daud mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis, artinya menguasai wilayah atau kota Baitul Maqdis. Kemudian nanti di zamannya Nabi Sulaiman sebagai pewaris tahta dari Nabi Daud, semakin memperkuat kerajaannya, semakin luas ya, wilayah kekuasaannya, dan dikenal namanya oleh para raja-raja di sekitar daerah kawasan kekuasaannya, termasuk tentunya didengar pula oleh Raja Saba, Raja Saba di Yaman. Di era itu dipimpin oleh seorang wanita yang dalam kisah-kisah disebutkan bernama Balqis atau Bilqis. Innahu min Sulaiman fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu datang dari Sulaiman bin Daud, yaitu Nabi Sulaiman yang banyak diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran sebagai seorang Nabi Allah dan sekaligus penguasa raja yang dikenal dengan kekuasaannya yang sangat luas, tidak hanya menguasai kerajaan manusia tapi juga mengendalikan atau menguasai makhluk jin. Ada memiliki pasukan dari golongan jin, dan juga Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuknya angin, Allah tundukkan untuknya hewan atau binatang sehingga beliau bisa memahami bahasa hewan. Dan surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kemudian menjadi bahan pembicaraan atau menjadi bahan diskusi, musyawarah di internal kerajaan Sabah di kala itu. Dan disebutkan bahwa surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman itu dibuka atau diawali dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkait dengan ilmu Quran, para ulama sepakat bahwa basmalah itu adalah bagian dari atau salah satu ayat dari dalam surat An-Naml, sebagaimana yang tertera atau tercantum di ayat ini. Ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita tentang masyru'iyah atau disyariatkannya memulai risalah, memulai surat itu dengan basmalah. Sebagaimana halnya kita dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai segala sesuatu dengan basmalah, termasuk ketika menulis risalah, menulis surat, menulis pesan, dianjurkan untuk memulainya dengan basmalah, karena basmalah memiliki makna yang sangat agung, memiliki makna yang sangat dalam. Di antaranya adalah basmalah itu mengandung isti'anah, mengandung permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri kita sebagai seorang hamba. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menulis basmalah atau membaca basmalah, maknanya kita memohon maunah dari Allah Subhanahu wa taala agar urusan kita, agar aktivitas yang hendak kita lakukan, apakah itu berbicara, apakah itu menulis surat, mengirim surat, atau yang lainnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan keberkahan, ya, dituntaskan dan dijauhkan dari keburukan. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu amrin ibadin la yubda'u bi bismillah fa huwa athar au aqtab. Semua perkara yang tidak diawali dengan basmalah, perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tadi itu cacat, terbuntu. Itu basmalah. Lalu surat yang dikirim Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis berisi Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ringkas, janganlah Anda merasa tinggi, merasa lebih kuat, merasa lebih berkuasa, merasa lebih besar atas diriku, atas kerajaanku. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kalian semua kepadaku dalam keadaan tunduk dan patuh. Rupanya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat berupa ultimatum kepada Raja Sabah agar ia tidak merasa besar, agar ia tidak merasa kerajaannya adalah kerajaan yang kuat, yang tidak terkalahkan, yang lebih kuat dari kerajaannya Nabi Sulaiman. Lalu yang kedua, Nabi Sulaiman menyerukan agar mereka datang untuk berserah atau tunduk, agar kerajaan mereka berada di bawah kendali atau berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah membacakan isi surat itu, kemudian Ratu Balqis mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Wahai Ratu Sabah, kemudian mengatakan, wahai para pembesar, aftuni, ya, berikanlah pendapat kalian kepadaku, sampaikanlah pendapat kalian kepadaku fi amri, dalam urusanku ini, yaitu terkait dengan surat tadi. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu. Saya tidak akan mengambil satu keputusan pun hingga kalian memberikan kesaksian, hingga kalian memberikan atau menyampaikan pandangan atau menyampaikan pendapat kalian. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang kebijakan seorang raja, bagaimana ia membicarakan perkara penting ini dengan orang-orang dekatnya, apalagi itu terkait dengan nasib kerajaan yang dipimpinnya. Maka wajar kemudian dia mengatakan, saya tidak akan mengambil satu keputusan hingga kalian memberikan pandangan atau pendapat kalian. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kemudian orang-orang dekatnya, para pembantunya mengatakan, nahnu ulu quwwah, kita ini adalah pemilik atau orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang kuat. Wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Ya, keputusannya tergantung kepada Anda, maka lihatlah, kajilah, pikirkanlah apa yang hendak Anda perintahkan. Artinya para pembantunya tidak menyampaikan pandangan. Di antara pembantunya ada yang tidak menyampaikan pandangan atau pendapatnya ya secara hati-hati, tapi justru mengedepankan sisi emosionalnya karena merasa punya kekuatan, karena merasa sebagai kerajaan yang besar. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang dekat
yang kita mintai pandangan atau pendapat dalam satu persoalan, bisa saja pandangannya justru ya negatif atau merugikan diri kita sebagai orang yang ya bertindak sebagai pengambil keputusan. Artinya bahwa tidak selalunya pandangan yang disampaikan kepada kita adalah pendapat yang positif, pendapat yang mungkin mendatangkan keuntungan ataupun kebaikan pada persoalan yang kita hadapi. Dan ini mesti dihadapi dengan hati-hati. Artinya sikap pendapat itu tidak selalunya yang kemudian harus kita terima, harus kita turuti, karena tujuan daripada musyawarah itu adalah melengkapi sudut pandang, ya, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas, lebih jauh, agar kita tidak salah mengambil keputusan. Artinya bahwa sekali lagi orang yang menyampaikan pandangan kepada kita, ya tidak mesti kita terima juga. Jika pandangan itu ya justru bisa merugikan ya maslahat yang lebih besar, atau bahkan bisa memudaratkan diri kita ketika misalkan mau mengambil keputusan itu. Kemudian si pembantu ataupun orang dekatnya Ratu Balqis tadi mengatakan, wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Di rajanya justru perkara atau masalah itu dikembalikan kepada rajanya. Terserah, ibarat bahasa lainnya, ya, terserah sampai terserah panjenengan, terserah Pak Duka mau mengambil keputusan apa, ya silahkan keluarkan perintah, kami siap untuk melaksanakan. Nah, tiba-tiba seperti ini, ya akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita ini dalam bentuk yang mungkin beragam di dunia atau di persoalan-persoalan yang bisa jadi berbeda dengan masalah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Akan tetapi bahwa ada orang-orang yang ketika dimintai pendapat, ya jawabannya terserah, ya, jawabannya terserah, atau ya silahkan diputuskan, ya kami ikut. Ada yang seperti itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ketika ketika mendapatkan feedback, ya tanggapan seperti itu, kemudian Ratu Balqis memberikan sebuah pandangan, memberikan pertimbangannya. Sesungguhnya para raja itu apabila masuk ke suatu negeri, masuk ke satu desa, satu kota, ya, maka afsaduha, mereka akan merusaknya. Wajalu a'izzata ahliha adillah, dan akan menjadikan orang-orang terhormat, orang-orang mulia, para pejabat, ya, para tokoh yang ada di kampung, di kota itu, di kerajaan itu, ya, menjadi terhina. Itu kebiasaan yang berlaku apabila terjadi peperangan, karena pandangan yang disampaikan oleh pembantunya Ratu Balqis tadi justru cenderung kepada mengandalkan kekuatan, mendorong kepada terjadinya clash fisik, peperangan, karena mengedepankan kekuatan pasukan dan kuatnya kerajaan, luasnya kekuasaan. Maka itu Balqis kemudian memberikan pertimbangannya bahwa perang itu dampaknya luas. Di antaranya adalah pasti akan terjadi kerusakan. Kemudian kalau kalah, maka orang-orang mulia, para pejabat, orang-orang penting yang ada di kerajaan itu pasti akan dihinakan. Dan itulah yang berlaku pada setiap zaman. Orang yang menang yang akan merendahkan, akan menghinakan orang-orang yang kalah. Kecuali Islam ketika masuk ke satu daerah, satu wilayah,
menaklukkan satu kota, satu negeri, maka mereka tidak akan menghinakan, tidak akan merendahkan penduduknya, tapi justru memuliakan mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau mereka menjadi orang-orang yang memilih menjadi orang-orang yang beriman, maka mereka diperlakukan setara dengan kaum muslimin secara umum. Waja'alu izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'aluna, demikianlah yang akan mereka perbuat. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursal. Kemudian barulah Bilqis memutuskan atau mengambil satu keputusan bahwa beliau akan mengirim surat atau membalas surat Nabi Sulaiman. Ini mursalatun ilaihim bihadiyatin, ditambah dengan membawa berbagai hadiah. Artinya lebih memilih jalan diplomasi, berdiplomasi, membalas surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman, dan bersama dengan itu juga mengirim berbagai hadiah. Tentunya hadiah yang dikirim oleh raja adalah hadiah yang menunjukkan bahwa ia ingin bersahabat dengan kerajaan besar yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman, sehingga dikirimlah emas, perak, perhiasan, harta kekayaan diberikan sebagai hadiah untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Fanadhiratun bima yarji'ul mursal. Kemudian setelah itu kita akan lihat, kita akan tunggu apa yang akan dibawa kembali atau apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan. Kira-kira apa tanggapan atau respon yang akan diberikan oleh Nabi Sulaiman dan akan dibawa oleh para utusan yang dikirim. Dari sini kita bisa mengambil atau memetik pelajaran bahwa Islam juga memberikan cara kepada para penguasa untuk berdialog satu dengan yang lain. Bahwa Islam juga menjalin hubungan diplomatik, istilahnya, mungkin bahasa orang sekarang menjalin hubungan dengan negeri lain, negara luar, baik itu hubungan ekonomi atau mungkin hubungan diplomasi, sehingga terjalin komunikasi antara satu negeri dengan negeri yang lain, antara satu penguasa dengan penguasa yang lain. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Berangkatlah para utusan yang membawa berbagai macam hadiah kepada Nabi Sulaiman. Singkat cerita, setelah sampai dari Yaman, sampai di Baitul Maqdis, sampai di kerajaan Nabi Sulaiman mengatakan, atumidunani bimalin, apakah kalian hendak memberikan kepada saya harta? Fama atani Allahu khairum mimma atakum, apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada harta benda yang diberikan kepada kalian. Karena Nabi Sulaiman tidak hanya diberikan kekuasaan, tidak hanya diberikan hukum, tidak hanya diberikan kekuasaan saja, akan tetapi juga diberikan hikmah, diberikan kenabian. Sehingga apa yang dimiliki, apa yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman tidak ada apa-apa dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada Raja Sabah. Kalimat Nabi Sulaiman ini adalah kalimat penolakan kepada pemberian, kepada hadiah yang diberikan kepada dirinya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun.
akan kalian merasa senang, ya, merasa bangga sudah memberikan hadiah, padahal yang diberi kekuasaannya lebih luas, hartanya lebih banyak, dan bahkan lebih daripada itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kenabian. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Irji' kembalilah kalian kepada raja kalian. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha." Kami akan datangi mereka dengan membawa pasukan yang tidak akan pernah sanggup mereka hadapi. Walanukhrijannahum minha adillatan. Kami akan keluarkan, kami akan usir mereka dalam keadaan hina dari negerinya. Wa hum saghirun, sementara mereka dalam keadaan kalah, dalam keadaan kerdil, ya, kecil. Ini ancaman dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yang mencoba untuk membujuk, menaklukkan hati Nabi Sulaiman dengan cara mengirimkan hadiah. Dan ini adalah bagian dari sunnah kauniyah atau sunnah yang berlaku di setiap zaman, bahwa di antara cara para penguasa suatu negeri untuk menundukkan atau menaklukkan penguasa lain adalah dengan memberikan kepada mereka harta. Dalam bahasa sekarang mungkin menyogok, gratifikasi, sehingga suatu kekuasaan bisa tersandera atau bisa dikendalikan karena para penguasanya sudah menerima pemberian dari orang-orang yang punya kepentingan, dari orang-orang luar yang punya kepentingan di satu negeri. Dan begitulah yang hendak dilakukan oleh Ratu Bilqis kepada Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman pantang untuk menerima pemberian itu, hadiah itu, dan justru menyampaikan sebuah ultimatum yang berisi ancaman. Jika mereka menolak untuk tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman akan datang dengan pasukannya untuk menyerang Yaman, untuk menyerangnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, qala ya ayyuhal malaku ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan untukku singgasana Bilqis sebelum dia datang kepadaku untuk menyerahkan diri. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Berkatalah ifrit dari golongan jin, saya akan datangkan singgasananya kepada Anda sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi qawlun amin. Sungguh untuk itu atau untuk tugas itu, untuk misi itu, saya adalah orang yang kuat lagi bisa dipercaya. Padahal bicaranya kepada Nabi Sulaiman, di mana beliau meminta kepada orang-orang dekatnya untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan memberikan dampak yang sangat kuat kepada Ratu Bilqis, yaitu memindahkan singgasana Bilqis yang ada di Yaman ke Baitul Maqdis. Coba kita bayangkan ya. Aduh, saya belum pernah menghitung jarak antara Yaman dengan Baitul Maqdis. Saya jelas itu sangat jauh, yang harus melewati laut. Itu Nabi Sulaiman memberikan sebuah tugas kepada tentaranya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke Baitul Maqdis. Dipindahkan dari Yaman
ke Baitul Maqdis di saat dimana ketika itu belum ada pesawat, zaman masih zaman yang sangat lampau, sebelum Masehi, berarti Nabi Sulaiman sebelum Masehi. Kemudian Ifrit memberikan sebuah kesanggupan. Dia mengatakan, saya akan pindahkan singgasananya, akan saya pindahkan dari Yaman ke Baitul Maqdis, dibawa dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, singgasananya akan berhasil dipindahkan dari Yaman ke Baitul Maqdis. Kita bisa bayangkan kecepatannya seperti apa. Ya, artinya bahwa teknologi kita di zaman ini, teknologi yang bisa dicapai oleh manusia di zaman ini, kalau dibandingkan dengan ini kan belum ada apa-apa. Bagaimana dalam kecepatan mungkin sekian detik, kan Nabi Sulaiman tidak perlu waktu lama kan untuk berdiri dari tempat duduknya. Itu singgasana sudah bisa sampai di Baitul Maqdis. Dan ini fakta, ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini kita mesti imani sebagai sebuah fakta yang terjadi di zaman itu. Kita mesti percaya dan imani itu. Artinya bahwa kalau manusia di zaman ini mampu memindahkan satu benda yang ada misalkan di Solo ke Jakarta dalam waktu 1 jam dengan adanya pesawat terbang, atau bisa lebih cepat dari itu kalau mungkin pakai jet, kurang, atau mungkin hanya setengah jam saja, atau bahkan mungkin kurang dari itu kalau bisa lebih cepat lagi, maka mestinya kita lebih mudah percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang zaman, tidak memerlukan peralatan untuk bisa melakukan atau menetapkan sebuah kejadian yang luar biasa. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Kemudian berkatalah yang memiliki ilmu dari Alkitab, dia mengatakan, saya akan pindahkan singgasana Bilqis itu ke sini, ke tempat Anda, sebelum sebelum Anda mengedipkan mata, hanya sekerdipan mata, juga kita bisa kan lebih cepat lagi. Kalau tadi jin tadi mengatakan bisa memindahkan singgasana Bilqis itu sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya, kalau ini sekerdipan mata, sebelum Nabi Sulaiman, bahkan sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya, itu singgasananya sudah pindah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Kecepatannya yang lebih cepat lagi daripada yang pertama. Falamma ra'a mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Penting kita garis bawahi. Ketika Nabi Sulaiman secepat itu kemudian bisa menyaksikan singgasana Bilqis sudah berada di istananya, Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, dari Tuhanku, dari Allah. Ashkuru am akfur, untuk menguji apakah aku akan bersyukur ataukah kufur. Kekuasaan kemudian diberikan para pembantu pasukan yang memiliki kekuatan luar biasa seperti tadi. Itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah semestinya kita orang yang beriman menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun itu kehebatan yang Allah berikan kepada kita, sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, apakah kita akan menjadi hamba yang bersyukur atau sebaliknya akan kufur terhadap nikmat itu dengan menyombongkan diri, dengan menggunakan karunia itu bukan untuk perkara atau bukan untuk sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, karena kesyukuran kita kepada Allah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendapatkan manfaat dari syukur kita, dari kesyukuran kita.
syukurnya kita itu kembalinya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Rumusnya jelas. Bahwa kalau kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Jadinya kembali kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita kufur juga akibat kekufuran itu akan kembali kepada diri kita sebagai pelakunya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur nikmat, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Rabbku, Allah Maha Kaya lagi Maha mulia. Allah tetap Maha Kaya meskipun orang yang diberikan kekayaan, kekuasaan yang luas, ya, jabatan yang tinggi, itu menyombongkan dirinya, melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala, melawan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap Maha mulia. Kekufuran manusia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala turun derajatnya atau berkurang derajatnya. Dan sebaliknya justru manusia yang akan terhina, akan terpuruk, ya, akan terjatuh karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para umat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kita untuk siang hari ini mudah-mudahan memberikan tambahan keimanan kepada kita, bisa menjadi hikmah dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an berkenaan dengan Bilqis beserta ayat-ayat yang menyertainya, agar kita bisa mengambil ibrahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Subscribe itu gratis.